Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Kali ini kita muncul lagi di konten Dragon Ball The Movie. Kalau berdasarkan timeline cerita Dragon Ball Z, cerita The Movie kali ini terjadi setelah Android 17 dan 18 diaktifkan oleh Dr. Gero dan setelah Goku tersadar dari sakitnya. Namun kisah dalam cerita ini merupakan non-canon atau cerita yang boleh dipisahkan dari cerita Dragon Ball Z The Series, tapi tetap saja sebuah cerita yang menarik untuk diikuti. Ketika Android 17 bangkit dan kemudian berbalik mengkhianati Dr. Gero, semuanya tidak sadar kalau di tempat yang lebih dalam lagi, Dr. Gero juga mempersiapkan beberapa android lainnya untuk aktif dan menjalankan misinya, yaitu menghabisi Son Goku. Bagaimana ceritanya? Kita lanjut setelah opening berikut ya. Cerita dimulai di suatu hari di sebuah pusat perbelanjaan yang sangat ramai. Dari sebuah panggung kosong kontes kecantikan, Ulong, Kame Sennin, Krillin ditemani oleh Trunks sedang mengantri. Kame Sennin mengeluh karena waktu kontesnya masih lama. Ulong berkata kalau itu salah Kame Sennin sendiri karena acaranya dimulai jam 9 malam. Namun Kame Sennin mengajak mereka semua mengantri dari pagi. Akhirnya Ulong, Kame Sennin, dan Krillin memutuskan untuk mengantri ke kamar ganti para model kontes kecantikan tersebut. Trunks yang hanya menemani saja mau tidak mau mengikuti. Sementara di sisi lain mall, Goku bersama Gohan sedang membantu membawa barang belanjaan dari Chi-Chi yang memborong banyak sekali belanjaan. Chi-Chi berkata kalau Goku butuh baju lain karena setiap hari hanya pakai seragam yang sama. Lalu di tengah keramaian kota tiba-tiba muncul ledakan demi ledakan. Orang-orang pun berhamburan menyelamatkan diri. Dua sosok berpenampilan mengerikan muncul dan berjalan ke suatu tempat. Mereka mengakibatkan banyak sekali kecelakaan. Goku dan kawan-kawan sedang menikmati makan siang setelah berbelanja sangat banyak. Chi-Chi berkata kalau kebiasaan Goku makan banyak harus dikurangi supaya Gohan bisa belajar dari ayahnya cara makan yang benar. Yang lain ikut tertawa mendengarnya. Tiba-tiba ledakan juga muncul di dalam mall, di mana kedua sosok mengerikan itu yang melakukan. Lalu salah satu dari mereka mendeteksi keberadaan Son Goku. Dengan cepat keduanya menghancurkan gedung mall tersebut. Goku dan kawan-kawan langsung menyelamatkan seluruh orang di lantai yang meledak untuk keluar. Goku mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Dan dua sosok itu muncul lagi sambil meluncurkan serangan kepada Goku. Dengan mudah bisa dihindari oleh Goku. Kemudian Goku berhadapan dengan mereka. Goku bertanya siapa dan apa maksud perlakuan mereka. Namun mereka tidak menjawab. Goku akhirnya menyimpulkan kalau mereka berdua bukanlah manusia. Keduanya langsung menyerang Goku bersama-sama. Goku kewalahan menghadapi keduanya bersamaan sehingga Trunks datang membantu. Ternyata tidak semudah itu. Serangan Trunks dapat dipatahkan. Goku berkata kalau ingin bertempur mereka harus ke tempat terpencil untuk menghindari keramaian. Lalu pergilah semuanya mengikuti Goku. Gohan yang melihat hal itu mengajak Krillin untuk membantu Goku dan Trunks. Mendengar itu Chi-Chi berusaha melarang dan menasihati Gohan untuk lebih baik belajar di rumah. Namun Gohan berkata kalau dia ingin membantu Goku ayahnya. Dia pun pergi meninggalkan Chi-Chi. Krillin mencoba meyakinkan Chi-Chi soal tindakan Gohan. Namun Chi-Chi mengabaikan, malah dia memaksa Krillin untuk mengikuti Gohan dan menjaganya agar tidak terjadi apa-apa. Dari laboratorium milik Dr. Gero, sebuah tabung android akhirnya aktif. Dari sana keluar sesosok android yang siap bertarung. Goku dan Trunks tiba di sebuah tempat yang jauh dan bersalju. Di sana kedua sosok tadi juga muncul. Tidak panjang lebar, keduanya menyerang dan membuat Trunks serta Goku kewalahan menghadapinya. Setelah itu Goku dan Trunks menyadari kedatangan sosok lainnya. Mereka pun melihat siapa yang akhirnya muncul. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai android nomor 13 dan yang membantunya adalah android 14 dan 15. Dia berkata misinya hanya satu, yaitu untuk menghabisi Son Goku. Namun siapapun yang menghalangi misi mereka, maka mereka akan melawan. Trunks segera melesat untuk menghadapi android 14 dan 15 bersamaan. Krillin dan Gohan yang sudah tiba hanya melihat dari jauh karena kekuatan mereka jauh lebih lemah. Goku juga langsung maju untuk menghajar android 13, tapi ternyata android 13 bisa menembakkan sinar yang sangat kuat hingga Goku terdorong ke bongkahan es.
Sementara Trunks sangat kesulitan menghadapi Android 14 dan 15 sampai Trunks tersungkur ke bawah. Tidak cukup sampai di situ, Trunks juga dihujani oleh tembakan dari kedua Android tersebut. Namun dia tetap bisa bangkit dari reruntuhan es. Kali ini Trunks mencoba menyerang dengan pedang andalannya, tapi dengan mudahnya ditahan oleh Android 14. Trunks pun dihajar hingga terpelanting ke bawah. Goku juga bangkit dan melempar bongkahan es besar kepada Android 13. Tapi Android 13 bisa menghindar dengan mudah, bahkan berbalik menembakkan sebuah bola sinar yang lebih besar lagi. Kali ini sepertinya Goku tidak dapat menahannya, sampai sebuah bola sinar membatalkan serangan itu, dan ternyata berasal dari Vegeta yang muncul tiba-tiba. Dia berkata kalau tidak ada yang boleh menghabisi Goku selain dirinya sendiri. Android 13 yang melihat itu meminta Android 15 untuk menghadapi Vegeta. Maka berbekal data dari komputer laboratorium milik Dr. Gero, Android 15 langsung menyerang Vegeta. Goku pun melanjutkan pertarungan dengan Android 13. Sementara Trunks menghadapi Android 14 meskipun terpojok, serta Vegeta yang melawan nomor 15. Sampai akhirnya Vegeta menahan serangannya dan berubah menjadi Super Saiyan Vegeta. Trunks yang terpojok pun ikut berubah menjadi Super Saiyan. Begitu pula dengan Son Goku yang kalah kuat dengan Android 13 juga berubah menjadi Super Saiyan Goku. Krillin dan Gohan yang masih menyaksikan bersama merasa senang dan yakin menang karena 3 Super Saiyan sudah muncul bersama. Tapi ternyata Android nomor 13 tetap bisa mengimbangi kekuatan Super Saiyan Goku. Sampai akhirnya Gohan membantu Goku dengan menembak Android 13. Hal itu membuat Android 13 menembakkan bola sinar kembali yang kuat ke arah Gohan. Tapi serangan itu digagalkan dengan sebuah tembakan lainnya, dan ternyata dilakukan oleh Piccolo. Gohan dan Krillin senang dengan kehadiran Piccolo karena mereka semakin yakin untuk menang. Piccolo melempar Android 13 sampai terpental. Pertarungan antara Vegeta dengan Android 15 berlangsung sengit. Keduanya saling baku hantam sampai akhirnya mereka beradu pukulan. Vegeta terjerembab hingga kembali ke wujud normal, tapi Android 15 berbalik badan dan kepalanya copot. Meledaklah dirinya meninggalkan chip dari tubuhnya. Di sisi lain, Trunks yang melawan Android 14 juga beradu serangan. Trunks dengan pedangnya mendarat sehabis menyerang. Android 14 yang ingin menyerang Trunks terbelah menjadi 2 dan meledak akibat serangan dari Trunks. Setelahnya Vegeta dan Trunks ikut menghampiri Goku dan Piccolo yang mengepung Android nomor 13. Bukannya menyerah, Android 13 malah tertawa. Dia berkata akan berubah menjadi wujud yang lebih kuat. Tiba-tiba chip yang ditinggalkan dari tubuh Android 14 dan 15 bergerak mendatangi Android 13 dan masuk ke dalam tubuhnya. Seketika tubuhnya membesar dan membiru. Kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Melihat itu, Vegeta berinisiatif menyerang dulu. Dia berubah menjadi Super Saiyan dan melancarkan pukulan bertubi-tubi, tapi bergeming pun tidak. Android 13 mendekap Vegeta dan mencoba membantingnya. Trunks yang mencoba membantu ayahnya dengan mudahnya dihantam dengan serangan sampai membuatnya terpental ke gunung es. Vegeta pun roboh dibanting olehnya. Piccolo tak tinggal diam, dia juga ikut maju menyerang. Namun nasibnya sama, dengan mudah dihajar oleh Android 13 sampai terpental jauh. Goku dengan kekuatan Super Saiyan-nya juga ikut menyerang, tapi tidak ada satu pukulan pun yang mampu melukainya. Sebaliknya, dengan amat sangat mudah, Android 13 menghajar Goku sampai terjerembab ke dasar. Meskipun begitu, Goku bangkit selalu, walau tetap ditembak oleh serangan dari Android 13 sampai Goku terlempar ke danau air es. Krillin dan Gohan pun ikut mencoba menyerang Android 13, tapi serangan Android 13 membuat Krillin terpental tak bergerak meskipun dibantu oleh Gohan. Tinggallah Gohan sendirian dan Android 13 berjalan perlahan menghampiri Gohan. Gohan hanya bisa mencoba menghindar dan bertahan, mengingat Vegeta, Trunks dan juga Goku terkapar semua. Namun Goku perlahan bangkit. Tubuhnya melayang keluar dari danau es tersebut. Ternyata Goku sedang mempersiapkan senjata andalan terkuatnya, yaitu Genki Dama atau bola semangat. Android 13 yang melihat itu mencoba menyerang Goku untuk menggagalkannya. Gohan mencoba menghalanginya dengan tubuhnya. Teriakan dari Gohan membangkitkan Piccolo. Lalu Vegeta pun ikut membantu menghalangi Android 13. Tapi dengan mudah Vegeta berhasil dilumpuhkan. Pun Trunks yang menembakkan sinarnya kepada Android 13. Dia mencoba menyerang dengan pedangnya, tapi kekuatannya kalah jauh dengan Android 13 dan berbalik membuat Trunks terkapar. Lalu Android 13 merasakan aura tenaga dari Genki Dama yang semakin besar. Bola semangat itu menjadi sangat besar. Android 13 segera mempersiapkan serangan kuatnya untuk menyerang Goku. Tapi Piccolo ikut muncul mengganggu Android 13 meskipun mudah dilumpuhkan olehnya.
Namun terlambat baginya karena kekuatan bola semangat milik Goku telah sempurna. Tiba-tiba bola semangat miliknya merasuk ke dalam tubuhnya yang berubah menjadi Super Saiyan. Android 13 mencoba menyerang, namun tangannya yang memukul Goku hancur. Perlahan tubuhnya pun hancur dengan sendirinya karena aura Genki Dama yang sangat kuat. Maka menanglah Goku dan kawan-kawan menghadapi para super android tersebut. Gohan dan yang lainnya tersadar dari pertarungan disambut oleh Son Goku. Mereka semua akhirnya dirawat di rumah sakit. Krillin bercerita kepada semuanya bagaimana Goku dengan perkasanya mengalahkan Android 13. Namun Chi-Chi tetap menagih janji Gohan untuk berhenti bertarung dan menjadi pelajar saja. Kemudian cerita pun berakhir. Nah, demikianlah cerita dari Dragon Ball The Movie kali ini. Pertarungan antara Goku dan kawan-kawan melawan Super Android ciptaan Dr. Gero. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa di cerita Dragon Ball The Movie selanjutnya. Terima kasih.